Materi kuliah Tindak Pidana Korupsi. Topik ke-43 dari 60 topik. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Bagian pertama. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjamur ke hampir seluruh lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring perkembangannya, korupsi tidak hanya makin meluas, tetapi dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Ironisnya, jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal demikian menjadikan korupsi sebagai permasalahan sosial yang akut dan sulit untuk dimusnahkan. Korupsi sebagai masalah sosial dan sebagai bentuk kriminalitas yang oleh suatu masyarakat dianggap sebagai perilaku menyimpang atau deviance yang berhadapan dengan reaksi sosial. Perilaku menyimpang adalah tanggapan atau reaksi yang normal terhadap keadaan abnormal, yaitu suatu ketidakwajaran setiap perilaku yang merupakan penyimpangan terhadap tertib sosial. Nampaknya korupsi merupakan salah satu contoh dari deviasi perilaku yang senantiasa mendapat reaksi sosial untuk menghentikannya. Reaksi sosial tersebut salah satunya adalah peran aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Barda Nawawi Arif menyatakan dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, bahwa karena masalah korupsi syarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogianya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi seyogianya disertai dengan social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform. Artinya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan selesai jika hanya bertumpu pada pembaharuan hukum pidananya saja, akan tetapi perlu didorong juga oleh semangat pembaharuan dan pembenahan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, moral, dan administrasi. Hal demikian hanya dapat dilakukan jika seluruh komponen bangsa digerakkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya masyarakat. Pakar korupsi dari Harvard University, Dennis F. Thompson, pernah menyatakan bahwa korupsi itu buruk bukan karena uang dan keuntungan berpindah tangan, dan bukan karena motif pelakunya, namun karena korupsi memprivatisasi aspek-aspek berharga dalam kehidupan publik, melewati proses representasi, perdebatan, dan pilihan. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa korupsi sebagai kejahatan bukan karena keuntungan dan uang yang dirampas, dan bukan karena motif dari para pelakunya, tapi karena ia memprivatisasi aspek-aspek berharga dari kehidupan sosial, melalui proses pemilihan, perdebatan, dan perwakilan. Jadi, masyarakat sebenarnya turut ambil bagian dalam membesarkan perilaku dan budaya korup dalam suatu negara. Sebaliknya, masyarakat juga merupakan salah satu komponen utama dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal demikian karena pendidikan yang paling pertama berasal dari keluarga yang ada dalam tiap masyarakat. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat merupakan barisan terdepan yang dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan korupsi, maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum. Syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, namun itu semua harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berpijak pada hal tersebut, apabila hukum dipandang sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman menyatakan pendapatnya bahwa di dalam sistem tersebut terdiri dari sub-subsistem, yaitu 1. Subsistem struktur hukum, 2. Subsistem substansi hukum, 3. Subsistem kultur hukum. Apabila ingin membenahi sistem hukum yang ada, maka hal utama yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah subsistem kultur hukum, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Struktur hukum, aparat penegak hukum, dan substansi hukum, peraturan perundang-undangan, sebaik apapun akan percuma jika kultur hukum yang ada di dalam masyarakatnya belum baik.
Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral. Proaktif serta check and balances untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN. Peran serta masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang yang luas. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Sebagai extraordinary crime, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih. Karena itu diperlukan sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat. Masyarakat di sini berarti setiap individu, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang PTPK. Kemudian, mengenai hak dan tanggung jawab, serta penghargaan terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan pengaturan peran serta masyarakat ini, yaitu masyarakat tidak boleh mengungkap kepada publik bahwa seseorang dicurigai telah melakukan perbuatan korupsi. Pengungkapan kepada publik sebelum dilakukan penuntutan oleh jaksa melanggar hak asasi manusia dan dilarang di Malaysia. Itulah materi topik ke-43 mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.